Assalamualaikum, halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal bahas 5 teori konspirasi tentang hilangnya kepala sekolah di Sakura School Simulator. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe ya. Tapi sebenarnya ini tuh udah di videonya sih guys ya. Jadi kita tuh udah masuk ke videonya dan ini tuh lagi OTW buat ke sekolah. Jangan lupa buat jangan nombor orang ya. Soalnya kalau aku sering barbar banget cuy. Barbar tuh. Ya maksudnya itu kayak orang lewat gitu ya biarin aja ketabrak. Tapi kalau ini kita harus safety banget karena kita tuh di sini tuh ibaratkannya itu seperti detektif. Oke, kita udah sampai di sekolah. Sebenarnya itu jalan kaki aja bisa ya, tapi karena mau berlagak sok keren tadi, jadi kita pakai car. Oh iya, anyway, kemarin tuh aku udah pernah bahas misteri tentang kindergarten. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa cek aja link di description box. Dan di sini aku nggak bakal ke kelas lagi ya, karena hari ini tuh kita tuh libur dulu cuy. Kita mau jadi detektif sehari. Dan aku bakal langsung aja ke ruang headmasternya. Di sini ya kayak biasa ada ruang UKS, ada lab komputer atau ruang guru, aku nggak tahu itu. Dan ini dia guys, ini ruangannya itu kenapa harus ditutup ya? Padahal kan ini bisa aja dimasukin walaupun pakai zabuton atau yang lain. Oke, kita langsung aja buat nambahin zabuton biar kita bisa masuk ruangan ini. Tara, ini dia ruangan headmasternya. Mungkin kalian ada sebagian yang udah tahu ya ruangan ini. Ya buat ruangannya lumayan gede lah ya. Dan loh, ini kok kayak gini cuy. Coba kali di sini. Nah, itu baru bener. Nah, di sini kalau diperhatiin, kalian paham gak bahasanya? Gak paham ya? Ya udah, kita translate aja ya. Hah, maksudnya apa mengerikan? Itu kan guys, pasti bakal ada teori konspirasi ini. Oke guys, jadi kita langsung aja buat lanjut ke teori konspirasi yang pertama. Nah, kalian masih ingat kan sama gambar-gambar foto guru-guru ini? Nah, buat yang warna abu-abu itu yang udah meninggal ya. Dan warna yang kayak gini itu masih hidup artinya. Buat yang foto pertama itu adalah guru Shin Suzui. Dan yang kedua itu adalah Osamu Masuda. Dan yang ketiga itu adalah pedagang senjata. Sedangkan gambar keempat dan kelima yang masih berwarna itu adalah bos dari Himawari dan juga Momogumi. Jadi orang mati itu kayak penjahat atau mungkin mantan guru atau kepala sekolah gitu loh guys. Tapi kita nggak tahu juga ya, ini balik-balik itu cuman hanya sebatas teori aja. Dan kalau dilihat di ruangan itu ada kayak warna hijau ini loh, ini nggak tahu ini apa. Dan guys, selain itu buat di teori yang pertama ini ada satu bukan fakta, maksudnya itu perkiraan ya. Kalian tahu kan paman Deji satu yang sering keliling di tengah lapangan sekolah ini? Nah guys, pamannya itu selalu bilang you should stay away from Yakuza office. Dia tuh kayak ngehalangin kita buat deket-deket ke kantor Yakuza gitu loh. Jadi buat perkiraannya itu ya, bisa jadi aja Paman Daji satu ini merupakan salah satu bawahan Yakuza yang disuruh nyembunyiin tentang rahasia hilangnya kepala sekolah. Karena dia tahu kalau misalnya kita ngedeketin Yakuza itu nanti kita bakal tahu rahasia yang sebenarnya gitu loh guys. Nah, karena aku kepo, di sini aku langsung aja OTW buat ke kantor Yakuzanya. Tapi sebelumnya ini kita bakal head enemy dulu cuy. Yang ada nanti kita digebukin sama mereka. Nah, kalau udah kayak gini udah aman. Di sini tuh gimana ya? Jadi di teori ini tuh disimpulin bahwa kepala sekolah itu tuh punya hutang gitu loh sama salah satu guru yang merupakan bos dari Yakuza ini. Nah, maka dari itu mereka tuh jadi dendam gitu sampai-sampai nyulik si kepala sekolah ini. Ingetin ya guys, soalnya teori pertama itu bakal nyangkut juga ke teori yang selanjutnya. Nah, kalian pasti udah tahu kan kalau ini tuh ruang buat penghukuman di Yakuza ini. Ini tuh super serem-serem banget guys, soalnya penyiksaannya itu. Ini di mana ya para tahanannya ini? Oh iya guys, kita belum nyalain mode enemy tadi. Nah, oh iya guys, kalian tahu nggak ya katanya orang-orang yang ada di dalam penjara ini tuh orang-orang yang gagal dalam nemuin kembali si headmaster. Karena konon katanya juga kabarnya si kepala sekolah kita itu tuh berhasil ngelariin diri gitu, tapi dia tuh lagi bersembunyi di suatu tempat. Nah, untuk teori yang kedua ini ada juga yang bilang kalau headmaster kita itu hilang di taman bermain ini.
Nah, kalian sering lihat nggak ada murid yang bolak-balik di amusement park ini? Dan dia itu murid kelas 31. Kalau si cowok ini namanya Shimon Torizuka, sedangkan ada satu lagi yaitu yang si cewek ini ya. Bentar-bentar kita cari dulu di mana ini. Nah, itu dia guys. Kita tanya dulu namanya siapa ya. Cuy, nama lo siapa cuy? Oh, Seri Surunai. Nah, kalau misalkan kalau itu kelas 31 dan mereka ini muncul di taman hiburan pada pukul 7.40 setiap hari, dan mereka itu keluar lebih awal dari siswa lainnya gitu. Sekolah tuh kan berakhirnya pukul 3 dan kelas 31 tuh ninggalin taman tuh sekitar pukul 2:10 gitu, satu pelajaran lebih awal. Lah, emang kenapa? Jadi gini ya, amusement park kan tentunya gak bakal dibuka sepagi itu. Dan kalau kalian perhatiin, setiap kali staff ini ketemu sama cat baller ini, dia tuh bakal nyebutin tentang headmaster. Jadi ada beberapa teori yang yakin bahwa amusement park ini diam-diam itu ngizinin siswa kelas 31 itu masuk lebih awal untuk mencari kepala sekolah mereka dan pergi lebih awal dan pulang tepat waktu. Jadi orang tua mereka tuh nggak bakal curiga sama mereka gitu loh guys. Karena kalau mereka bolos harusnya mereka itu naik wahana kan. Tapi yang kita lihat, kalau kalian perhatiin terus, murid kelas 31 itu nggak ada sama sekali dari mereka itu yang main di taman hiburan ini. Loh, teori dari mana lagi ini? Jadi ya guys, kalau kalian perhatiin, Mbak Kazue ini tuh setiap kali kita datengin, dia tuh selalu bilang dia tuh kehilangan banyak uangnya gitu. Dan sebagaimana kita tahu, Mbak Kazue ini sering kali membayarkan uangnya itu ke kantor pajak. Nah, kenapa sih Mbak Kazue sampai banyak utang kayak gitu? Apa dia ngeluarin uang sebanyak itu buat mencari keberadaan suaminya, yaitu headmaster? Dan kalau kalian perhatiin juga, masih bersambungan dengan yang kasus hilangnya kepala sekolah di amusement park tadi, Mbak Kazue ini juga sering duduk di amusement park kan. Bisa jadi dia nunggu kabar dari suaminya yang hilang itu. Nah guys, kalian masih ingat nggak sama rumah kecil yang ada di dekat Live Music Club ini? Katanya ada teori yang mengatakan kalau disitulah rumah persembunyian kepala sekolah. Karena tadi kan nyambung tuh kan, dia kan melarikan diri dari kantor Yakuza tadi. Jadi dia kabur dan katanya bersembunyi di rumah kecil ini. Ada juga sih yang bilang lock house itu loh guys, tempat persembunyiannya. Tapi kalau kita masukin ya, rumah ini tuh nggak ada apa-apa. Oh ya, anyway, rumah ini tuh nggak bisa dibuka pintunya ya. Jadi kita tuh harus menggunakan bantuan zabuton dulu. Oke guys, ini dia buat penampakan dalam rumah ini. Di sini tuh ada beberapa poster gitu, tapi ini nggak ada yang bisa dibaca. Itu juga cuma kayak tempelan aja gitu loh. Jadi kayak misterius banget kan rumah ini tuh. Kayak cuman tempat persembunyian aja gitu, nggak ada kasur ataupun lemari dan lain-lain. Dan itu ada suatu benda, ini aku nggak tahu ini namanya apa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sini ada ruang bawah tanahnya juga. Dan banyak banget orang berspekulasi kalau kepala sekolah kita itu sembunyi di bawah ruangan ini. Dan ternyata nggak ada apa-apa. Jadi ya, sama kayak di kantor Yakuza tadi. Kalau kepala sekolah kita ditahan di sana, pasti dia ada di penjara tadi kan. Nah, terus di sini kalau kepala sekolah kita sembunyi di sini, kenapa dia nggak ada di sini? Nggak tahu ah, capek. Kita lanjut aja ke teori yang terakhir. Kalian masih ingat nggak rumahnya Aoi yang ada di dekat toko tos serba ini? Dan kalau kalian ngikutin Aoi ini pas pulang sekolah, pasti dia itu bakal pulang ke rumah ini. Tapi pas masuk itu dianya nggak ada guys. Nah, ada teori juga yang mengatakan kalau ini tuh sebenarnya rumah headmaster. Kenapa begitu? Aku nggak tahu persis sih alasannya kenapa ya. Tapi kalau kita perhatiin, ini buat ruangan di tengahnya. Katanya desain ruangan ini tuh hampir mirip sama ruangan kepala sekolah tadi. Dan juga di dalam kamar ini tuh terdapat uang guys. Tuh kalau kalian bisa lihat ya. Nah, jadi ada yang bilang juga katanya kepala sekolah tuh ditangkap sama orang Yakuza pas lagi ngitung uangnya di kamar ini. Teori ini bersangkutan juga sama Kazue yang selalu bayar hutang-hutang si headmasterin tadi ke kantor pajak. Nah, katanya itu kepala sekolah kita ini terlilit utang gitu, sampai-sampai dia itu ngutang juga sama bosnya Yakuza. Sampai akhirnya dia pun ditangkap sama Yakuza. Oke guys, mungkin sekian dulu ya buat teori-teori hilangnya kepala sekolah. Kalau kalian masih ada teori yang lain, kalian bisa komen di bawah. Oh ya, ini tuh nggak pure dari pikiran aku ya, ini tuh
lihat-lihat dari komen-komen orang di Sakubers gitu. Oke, sekian buat videonya. See you on my next video. Assalamualaikum, bye.